Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham PTBA ya teman-teman ya. Saham PTBA ini termasuk salah satu saham sektor komoditas batubara yang menarik ya, karena dividennya cukup besar dan rutin teman-teman ya. Walaupun di tengah tekanan harga batubara yang semakin rendah ya teman-teman ya, dan ada pengaruh juga perang dagang dengan antara Amerika dan Cina yang sampai sekarang masih belum reda teman-teman, cuman ditunda aja tarif impornya, dan kemungkinan masih bisa berlanjut ya, karena memang harus nggak ada yang mengalah teman-teman ya. Jadi perkembangan terakhir, Cina itu menghentikan pembelian pesawat Boeing 7 ya dari Amerika ya, sehingga berpotensi untuk mereka kehilangan pendapatan yang cukup besar ya. Jadi mungkin di tengah perang dagang yang makin lama makin nggak jelas ya, kita perlu mempertimbangkan sektor-sektor yang tetap memberikan cuan walaupun harga sahamnya mungkin naik turun ya teman-teman. Nah, salah satu sektor itu adalah batubara teman-teman ya. Batubara itu masih lumayan lah ya, walaupun nanti pada akhirnya mungkin saja ya pendapatannya turun ya di tahun 2025 ini ya, sehingga potensi dividennya yang akan dibagikan di tahun 2026 mungkin turun ya mungkin. Tapi dividen yang dibagi di tahun 2025 ini masih lumayan besar teman-teman. Kalau kita lihat saham PTBA ini udah menguat cukup lumayan teman-teman ya. Nah, ini dari 2250 ya, ini di bulan Maret ya, 24 Maret, kemudian sampai sekarang sudah melesat sampai 2770 ya. Jadi ini udah uptrend nih ya, udah bagus nih. Kalau kita lihat chartnya ini secara teknikal, dia ya mungkin masih ada koreksi dikit ya teman-teman. Ini kalau masuk ini udah bagus, apalagi kalau nanti sentimen globalnya lebih bagus, misalnya harga batubara naik gitu, ini harga saham sektor batubara bisa melesat lagi ya. Jadi memang beberapa saham sektor batubara sudah melesat ya. Kemudian kita lihat secara daily ya, kan penguatan terbesar itu di tanggal 10 April ya, hampir 10%. Kemudian 25 Maret 6%. Jadi lumayan bagus ini ya trennya. Kalau secara MA ya, ini baik teman-teman ya. Ini udah tembus MA 5, udah di atas MA 200, MA 100. Ini udah uptrend teman-teman ya, walaupun masih berpotensi koreksi dalam waktu dekat ya, mungkin koreksi-koreksi ringan lah ya. Nah, ini asing sudah mulai masuk ya. Asing mulai masuk walaupun kecil, tapi sebelumnya itu asing jualan tuh ya. Jualan sampai 23.000 lot. Habis setelah itu masuk lagi 4.000 lot. Jadi kalau teman-teman hot ya saham PTBA ini ya, ini selama setahun aja udah dapat dividen lumayan besar ya. Nah, ini trennya nih ya, kalau kita lihat 16 April itu naik tinggi, kemudian habis itu koreksi di bulan Juni, ini mendekati pembagian dividen, naik lagi dia, naik sampai Oktober, habis itu koreksi terus sampai ini bulan apa nih, Maret. Nah, ini mendekati April, dia udah mulai naik lagi ya, mungkin sampai Mei atau Juni ya. Nanti kita lihat ya, news terdekatnya itu dividennya sekitar berapa ya. Kita lihat ya, dividennya itu biasanya bulan Juni kalau nggak salah ya.
jumlah dividen tuh tahun kemarin ada 397 di bulan Juni ya pembayarannya. Cum date-nya Mei ya, jadi bulan depan teman-teman ya. Cum date itu sekitar 21 Mei ya, sekitar akhir Mei. Jadi kemungkinan tahun 2025 ini ya di akhir Mei ya. Ini masih bulan April, jadi masih 1 bulanan, jadi trennya masih positif nih. Kalau misalnya dividennya sama aja ya, 397 dibandingkan harga saham yang sekarang, 397 dibagi harga sekarang berapa nih? Bentar. 2730 ya. 2730 14,5% ya. Ini besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman hold saham-saham yang dividennya lumayan besar seperti ini itu tenang ya. Walaupun harga sahamnya turun tuh nggak masalah. Justru teman-teman tambah jumlah lotnya ya. Tambah jumlah lot gitu. Jangan cut loss ya. Kalau cut loss ya rugi tuh. Jadi biarin aja. Misalnya portofolio minus 20%, 15% ya biarin aja. Bahkan 30% nggak masalah ya. Saya pernah bikin simulasi ya. Beli saham PTPA di harga pucuk ya, itu 2 tahun, 3 tahun itu udah cuan lebar teman-teman. Bahkan jumlah lot kita makin lama makin besar ya. Walaupun potensi harga batubara turun tuh masih ada teman-teman. Tapi dengan dividen yang di atas 10% ya, bahkan 14% itu udah worth it banget lah. Menurut saya worth it. Jadi teman-teman tinggal fokus saja di jumlah lotnya, makin lama makin besar ya, sehingga potensi dividennya juga makin besar. Kalau secara IPS kita lihat ya, IPS-nya 2024 tuh ya 443 turun memang ya. Turun sekitar 16%. 443. Ini kalau misalnya DPR-nya 80% ya, udah 354. Itu kalau DPR-nya 354 ditambah 2730 ya tadi ya. Udah 12,9%. Potensinya ini teman-teman, minimal segitulah ya. Kalau turun ya, tetapi kalau kita lihat gelagatnya ya, mungkin dividennya tuh nggak akan turun teman-teman. DPR-nya nggak akan turun ya. Bisa jadi malah lebih besar ya, karena pemerintah membutuhkan dana cash ya, terutama untuk Danantara juga, untuk backup untuk investasi dan lain-lainnya. Jadi kemungkinan dividennya sama lah, paling enggak sama dibandingkan tahun lalu ya, 390-an lah ya, minimal 350 itu masih dapat ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau saham-saham yang dividennya besar itu kita nggak usah bingung ya. Jadi beberapa saham yang dividennya cukup besar ya, itu diantaranya PTPA, kemudian ITMG, BSSR, Game ini juga lumayan ini. Ini dia dividennya itu 12,5% ya, besar juga loh. Kemudian ITMG berapa coba? ITMG 14%. Hexa coba, Hexa ini udah, tapi ini Oktober kalau nggak salah, Hexa itu 16%. Wih, gila ya. Besar-besar ya, teman-teman ya. Akra ini juga besar nih dividennya kalau nggak salah. Tapi ini 11,9%. Jadi lebih baik fokus di saham-saham yang seperti itu ya teman-teman. Jangan saham-saham gorengan lah ya. Apalagi kondisi sekarang yang belum begitu pasti ya. Banyak sentimen global yang masih kurang bagus lah kalau menurut saya teman-teman ya. Coba kita lihat harga batubara ini udah mulai rebound ya, tapi masih di bawah $100 ya. Masih kurang bagus ya. Kemudian obligasi ini juga menjadi pilihan investor karena lebih stabil teman-teman. Nggak mungkin harganya turun ya. Ini bunga obligasi itu sekitar 6-7% ya, tergantung teman-teman mau ini ya,
pilih yang mana. Saran saya pilih obligasi yang inilah ya, yang lebih stabil. Nah, ini ada ini 17 April Wall Street ambruk ya karena Fed beri kabar buruk dan perang tarif memanas ya. Ini babak belur kemarin ini ya. Berita-beritanya kita harus tetap ini teman-teman ya, memperhatikan ya berita-berita seperti itu. Harga emas juga sepertinya mulai reda ya, kalau harga emas mulai reda, cuman paling sesaat teman-teman ya. IHSG dan rupiah dibanjiri kabar genting apakah bisa bikin strong. Nah, ini berita tanggal 20 April. Ya, saya berharap mudah-mudahan hari ini bagus ya teman-teman, bagus dan ini. Tapi kalau misalnya nanti terjadi koreksi ya nggak masalah, teman-teman bisa mulai mengincar saham-saham yang sudah terkoreksi cukup dalam atau cuma untuk menambah jumlah portofolio teman-teman ya. Saran saya fokus di beberapa saham aja, jangan banyak saham, dan saham itu fundamentalnya bagus dan bagi dividen yang rutin, udah tenang ya. Oke ya, itu dulu untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan bagi dividen. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja lah ya, cuman untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.